sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi minan nabiyyin wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat thumma khususan muallifa hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas fasal yang berikutnya, yaitu tentang a'malul zahirah, amal salat yang zahir. Nah, malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah as-sujud, sujud ya. Halaman 23, Pak. Beda. Itu yang kalau ini, Pak. 23. As-sujud. Qala al-musannif. Dapat, Pak, halaman 23, Pak. As-sujud. Nah, ini berbicara tentang sujud ya. Thumma yahwi ila sujudi mukabbiran. Kemudian yahwi ila sujud, si musalli tadi dia pun akhirnya turun kepada sujud. Turun menuju posisi sujud. Mukabbiran, dalam keadaan bertakbir. Jadi sunnah bagi seorang musalli yang akan sujud, dia mengucapkan kalimat takbir. Sunnah bersujud, bertakbir. Fayad'u rukbatayhi 'alal ardi. Kemudian dia meletakkan dua lututnya di atas bumi. Jadi kalau menurut susunan Imam Al-Ghazali ini, menurut susunan Imam Ghazali, itu orang yang sujud mendahulukan dua lutut. Nah, gitu. Jadi fayad'u rukbatayhi 'alal ardi. Wa yad'u jabhatahu wa kaffaihi. Kemudian dia meletakkan keningnya dan kedua telapak tangannya. Maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Nah, jadi kening jangan tertutup, kemudian kedua telapak tangan juga dalam keadaan tidak tertutup oleh pembatas yang bila dia bergerak maka dirinya juga bergerak. Nah, gitu. Bila dia bergerak maka pembatas tadi bergerak. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Wa yad'u jabhatahu wa kaffaihi. Jadi di sini termasuk dua telapak tangan gitu. Nah, gitu. Mana contohnya? Misalnya orang sholat pakai mukena gitu kan. Nah, dia sujud, telapak tangan tuh menyentuh mukena gitu kan, bukan menyentuh tempat sholat. Atau misalnya kita sholat pakai selendang sorban, ketika mau sujud sengaja sorban tuh diletakkan ke depan, kemudian sujud di atas selendang. Kalau kita berdiri, selendang tadi pun ikut bergerak.
Nah, ini maksudnya yang terbuka gitu. Pakai peci, dimajukan ke depan gitu kan. Nah, sehingga tertutup kening semuanya, gini kan. Kalau kita sujud, ini bergerak, gitu. Tapi kalau lapisnya tuh ditaruh di depan, tak masalah, gitu Pak. Nah, gitu. Wa yukabbiru 'indal huwiyyi, dan dia bertakbir ketika dia tuh turun, di saat dia turun mengucapkan Allahu Akbar. Wala yarfa'u yadaihi, dan dia tidak perlu mengangkat tangan. Orang sujud tak perlu mengangkat tangan, ya. Jadi orang sujud itu tidak perlu mengangkat tangannya. Ma'a ghairi ruku', bersamaan selain ruku'. Nah, jadi mau sujud tak usah angkat tangan. Mau duduk antara dua sujud tak usah angkat tangan. Tapi kalau mau sujud, mau ruku, maka dia disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar gitu kan. Atau dia duduk mau berdiri di rakaat yang ketiga juga sunnah mengangkat tangan. Wa yujafi mirfaqaihi, dan dia merenggangkan mirfaqaih. Apa tuh? Dua siku. Merenggangkan dua siku. Dari mana dilenggangkan? Anjambai, dari dua sisinya ini. Lambung, dua sisi ini. Dua sisi rusuk tuh. Jadi kalau laki-laki itu renggang dia, Pak, ya. Biar nampak gagah sujud tuh kan, gitu kan. Kalau dari atas tuh macam Honda Jupiter X gitu kan. Nampak gagah dia gitu. Wala taf'alu al-mar'atu dzalik, dan wanita tidak melakukan hal itu. Jadi kalau wanita tuh siku tuh dirapatkan ke sisi tuh. Nah, gitu. Kalau laki-laki direnggangkan, wanita dirapatkan. Wa yufarriju baina rijlaih, dan dia merenggangkan di antara dua kakinya. Di sini direnggangkan. Maksudnya kaki itu tapi boleh dirapatkan gitu. Wa yufarrij, merenggangkan di antara dua kaki waktu sujud. Nah, gitu. Enggak. Nah, ada kalau Imam Ghazali direnggangkan, tapi sebenarnya dirapat enggak masalah gitu. Itu. Dua-dua betul. Boleh. Dua-dua tak masalah. Asal jangan diangkat. Gitu kan. Nah, itu yang masalah. Wala taf'alul mar'atu dzalik, dan wanita tidak melakukan itu. Tapi kalau wanita dirapatkan supaya lebih menutup kemungkinan auratnya gitu kan. Wa yarfa'u batnahu an fakhidhaih, dan si musolli tadi mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Jadi menjauhkan paha dari perut. Sampai-sampai katanya kalau ada anak kambing lewat, itu bisa lewat di belakang, di bawah Nabi itu kalau lagi sujud. Nah, jadi kenapa direnggangkan, renggang gitu kan? Cuma jangan terlalu renggang pula kan itu kan. Sampai condong ke depan paha tadi kan itu kan. Nah, ini payah juga itu. Kemudian wala taf'alul mar'atu dzalik, wanita tidak melakukan itu. Nah, wanita dirapatkan perut dengan paha. Wa yadh'u yadayhi 'alal ardi hidha'a mankibaih, kemudian si musolli tadi meletakkan dua tangannya ke atas bumi setentang dengan dua bahu. Nah, jadi tangan ini dengan dua bahu. Ini tangan. Jangan ke depan, jangan begini kan. Nah, setang dua bahu. Jadi nyari cara sholat tuh cari yang ancak itu, Pak. Nah, macam melipat tangan di tengah itu kan ancak. Kalau begini kan agak lain bentuknya, Pak kan. Nah, gitu. Cari yang seimbang. Nah, gitu. Kemudian wala yufarriju baina asabi'ihima, tidak merenggangkan di antara jari-jari ketika sujud. Nah, tidak direnggangkan.
Jadi jari itu bal yadhummuha, dikumpulkan. Jadi gini rapat. Jangan pula bergerak-gerak gitu kan. Nanti salam tempel pula kata orang ini. Apa namanya? Tor-tor tuh. Wala yaftarishu dhira'ih, dan dia tidak menghamparkan hastanya 'alal ard. Hasta itu di atas bumi. Jadi enggak macam anjing duduk tuh. Gini, menempel gini. Tapi dinaikkan. Siku. Nah, ini kan hasta nih kan? Hasta nih. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la thalathan. Lalu si musolli tadi mengatakan subhana rabbiyal a'la thalathan. Nah. Pas kan? Ada yang beda enggak, Tad? Tidak menghamparkan hastanya ke atas bumi. Itu meletakkan dua tangannya di atas bumi setentang dua bahu. Jadi kalau imam maksimal baca subhanallah itu 3 kali dalam sujud dan ruku supaya nggak kelamaan. Kalau makmum ya mengikut imam, tapi kalau sholat sendiri 7 sampai 9. Namun lebih dari itu silahkan. Mau sampai 1000 kali pun silahkan kalau tahan, gitu kan? Fa in zada fa hasanun, kalau dia menambah dari 3 kali baik. Illa ayyakuna imaman, kecuali kalau dia tuh imam. Nah, illa ayyakuna, kecuali bahwa adalah ia sebagai imam. Nah, kalau imam jangan lama-lama gitu kan. Mentang-mentang lagi jos gitu kan. Nah, dibantai selama-lamanya kan itu. Besok tak mau lagi orang ke masjid kan itu kan. Thumma yarfa'u minas sujud, kemudian dia pun bangkit dari sujud, naik dari sujud. Fayatma'innu jalisan, kemudian dia pun tenang dalam keadaan duduk. Tumakninah dalam keadaan duduk. Mu'tadilan, lurus. Jadi setelah bangkit dari sujud, duduk lurus. Fayarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian dia mengangkat kepalanya dalam keadaan bertakbir. Bertakbir, diangkat kepalanya tadi. Jadi jangan sunnah. Wa yajlisu ala rijlihil yusra, kemudian dia duduk di atas kakinya yang kiri. Jadi duduk di atas kaki kiri. Maksudnya duduk di atas telapak kaki kiri. Gitu, duduk menegakkan telapak kaki kanan, duduk di atas telapak kaki kiri. Wa yansibu qadamahul yumna, dan dia pun menegakkan telapak kakinya yang kanan. Ya seperti biasa, itu apa kan? Ya, jari ke kiblat kan. Wa yadha'u yadayhi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Gini, segini. Wal asabi'u mansyurah, sedangkan jari terbuka. Jangan digenggam, terbuka gini. Mansyuratun. Beda sujud. Sujud begini kan? Ya gini sama, gini juga. Gitu, terbuka. Iya, maksudnya jangan digenggam. Tapi terbuka. Kalau ini tadi bukan begini, tapi begini. Gitu. Kalau sujud jangan direnggangkan begini, tapi begini. Kalau pas duduk jangan begini, tapi begini. Itu dia. Wala yatakallafu dhammaha wala tafrijaha, dan dia tidak yatakallaf. Mansyurah itu terbuka. Wala yatakallaf, jangan dia membebankan dirinya akan dhammaha, mengumpulkan tangannya, jari. Wala tafrijaha, dan merenggangkan. Jadi jangan dipaksakan dirapatkan betul, jangan dipaksakan direnggangkan betul. Ya santai aja gitu. Mana lamanya lah kan itu Pak kan. Ancaknya gitu kan. Mana eloknya lah gitu kan. Wa yaqulu rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ini dah hafal kita nih Pak kan. Kalau tak hafal baca yang pertama 2 kali.
Nah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, selesai itu. Wa ya'ti bisajdati tsaniyah. Kemudian dia mendatangkan sujud yang kedua. Kadzalik, seperti itu juga. Wa yusalli ar-rak'at tsaniyah, dia salat rakaat yang kedua juga. Kal ula, seperti yang pertama. Wa yu'idu ta'awudza fil ibtida, dan dia memulakan membaca ta'awudz dalam permulaan. Dia mengulangi ta'awudz dalam permulaan. Jadi setiap rakaat itu sunnah ta'awudz. Setelah bangkit rakaat kedua, baca a'udzubillah, baru baca Al-Fatihah. Nah, gitu. Ta'awudz juga gitu. Berikutnya at-tasyahhud. Ya, tasyahhud. Thumma yatashahhadu fi ar-rak'ati tsaniyah at-tasyahhud al-awwal. Kemudian dia bertasyahud pada rakaat yang kedua dengan tasyahud awal. Thumma yusalli ala Rasulillah, kemudian dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan ke atas keluarganya. Nah, jadi dalam tasyahud itu ada syahadat, ada salawat gitu. Wa yad'u yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, dia meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wa yaqbidu asabi'ahu al-yumna, dan dia menggenggam jari jemarinya yang kanan. Nah, jadi yang kanan itu digenggam. Di sini sejak awal sujud dijelasan, sejak awal duduk. Wa yad'u yadahul yumna ala fakhidhihil yumna, dia meletakkan tangannya yang kanan di atas paha kanan dan menggenggam jari jemari yang kanan sejak awal. Nah, digenggam. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Wa yushiru, kan jadi yang telunjuk ini awalnya digenggam. Wa yushiru biha, dan dia berisyarat dengan telunjuk tadi inda qaulihi illallah. Nah, ketika dia mengatakan illallah, nah, illallah. Jadi digenggam kan, begitu illallah baru diangkat. Nah, digerakkan. Kalau ini dia udah langsung tangannya. Iya, digenggam. Tapi belum dikeluarkan. Belum. Pas illallah langsung baru bergerak. Belum. Digenggam. Setelah illallah baru diisyaratkan. Illallah langsung. Tadi menggenggam Dari awal genggam. Nah. apa ini nak keluar enggak? Enggak, jangan dikeluarkan jari. Biarkan aja. Setelah sedang tuh baru illallah baru. Yang keluar dulu itu terdapat satu juga enggak? Apanya? Yang keluar dulu itu terdapat satu. Maksudnya? Dan juga yang keluar langsung itu Itu bukan mazhab Syafi'i. Bukan. Oh ya Mas, pokoknya dia digenggam. Ya, mau dikeluarkan sedikit silahkan lah. Yang penting digenggam, kan itu kan. Waktu illallah baru diangkat. Nah, iya enggak apa-apa. Iya, sama. Nah, pikir saya tadi dari awal diginikan. Itu mazhab lain. Ada. Nah, Ada yang gini terus saja kan? nah, itu ada yang begini ya, ada yang begini kan. Ada yang begini. Mazhab Malik begini nih, Bang. Putar. Asal jangan begini aja lah kan. Kemudian wa yajlisu fi hadha tasyahhud ala rijlihil yusra. Dia duduk pada ini tasyahud di atas kakinya yang kiri. Kama baina as-sajdataini, sebagaimana ia duduk di antara dua sujud. Sebagaimana di antara dua sujud duduknya. Wa fi tasyahhudil akhir, dalam tasyahud akhir, yastakmilu du'a al-ma'thura ba'da salati 'ala nabi. Dia menyempurnakan doa yang ma'thur itu, doa yang berdasarkan riwayat itu, setelah salawat ke atas Nabi Muhammad. Kalau tasyahud awal kan sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kan itu kan.
atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan itu. Tapi kalau tasyahud akhir sampai habis. Wa yajlisu fihi, dan dia duduk pada tasyahud akhir ini ala warikihil aisar. Warik. Nah, ini kalau warik bahasa Banjar beda nih. Warik, monyet. Nah, warikihil aisar, di atas pantatnya yang kiri. Waktu tasyahud akhir nih di atas pantat duduknya. Pantat kiri. Li'annahu, karena sesungguhnya ia laisa mustawfizan lil qiyam, tidak bersegera untuk berdiri lagi. Jadi orang tuh kalau sudah tasyahud akhir, kenapa duduk di atas pantat? Biasanya kalau duduk gitu kan agak payah berdiri gitu kan. Ini menunjukkan dia nanti nggak berdiri gitu. Nah itu dia. Kalau duduk tasyahud awal, duduk di atas kaki kiri, telapak, karena nanti dia berdiri. Nah, gitu. Jadi mudah gitu. Bal huwa mustaqirrun, bahkan dia nanti tetap, bahkan dianya itu mustaqirrun, tetap dalam keadaan seperti itu. Wa yad'u rijlahu al-yusra kharijatan min tahtihi, dia meletakkan kakinya yang kiri itu keluar dari bawahnya. Dari bawah apa namanya? Kaki kanan, dari bawah tuh nampak dia. Wa yansibul yumna, dan dia menegakkan kaki kanan. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan, jadi pakai kata thumma, berarti prosesnya panjang gitu. Kenapa? Dari mulai dia duduk baca bacaan tasyahud akhiran panjang. Setelah selesai baru yaqul, dia berkata assalamu alaikum warahmatullah. Dia mengucapkan salam. Di sini pakai wa. Wa yaltafitu, berarti terjadinya bersamaan, kan gitu kan? Bisa jadi bersamaan. Nah gitu. Tidak menentukan apakah setelahnya atau sebelum gitu kan? Bisa jadi bersamaan, bisa jadi setelah gitu. Atau bisa berpaling dulu baru salam gitu kan? Cuma di sini salam dulu baru berpaling, tapi dengan kata dan. Gitu. Tidak dengan kata thumma, tidak dengan kata fa. Dengan huruf fa. Jadi bisa saja bersamaan. Thumma yaqul assalamu alaikum warahmatullah wa yaltafitu yaminan, dan dia menoleh ke sebelah kanan. Nah, jadi sedang dia ketika mengucapkan assalamualaikum itu menoleh ke sebelah kanan. Bihaitsu yura khidduhu al-aiman, sekiranya dilihat pipinya yang kanan. Nampak pipi kanan tuh. Nah, gitu. Wa shimalan, dan dia menoleh ke sebelah kiri. Kadzalika, seperti itu juga. Jadi jangan malu-malu berpaling menoleh ketika salam gitu. Gitu kan? Ayo. Kadza wa yanwi bis salam, dan dia berniat dengan salam itu man ala yaminihi minal malaikati wal muslimin fil ula, yang ada di sebelah kanannya itu dari malaikat dan orang-orang muslimin pada salam yang pertama. Nah, jadi niat salam tuh kepada malaikat dan yang di sebelah. Cuma nanti yang sebelah jangan pula mengucapkan salam gitu kan, membalas waalaikumsalam gitu kan. Wa yanwi mithla dzalika fi tsaniyah, dan dia berniat seperti itu juga pada yang kedua. Wala yarfa'u sautahu illa biqadri ma yusmi'u ruhahu, dia tidak mengangkat suaranya pada salam itu kecuali sekedar yang ia memperdengarkan akan dirinya sendiri. Nah, jangan pula menjerit-jerit salam tuh kan. Nah, kecuali imam. Nah, imam memang harus kuat supaya tahu orang gitu. Kalau imam dia pelan kacau jemaah gitu, Pak. Sedikit lagi Pak ya. Al-manhiyat, larangan-larangan dalam sholat. Ini larangan ini bisa makruh, bisa haram, gitu kan? Tapi sepertinya di sini makruh Pak larinya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil haqin wal haqib
wal haziq. Nabi melarang dari sholat al-haqin, orang yang haqin tuh. Haqib, haziq. Nah, nanti dijelaskan apa maknanya. Wa an sholatil ja'i', dan sholat orang yang kelaparan. Gara-gara apa? Lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah, beda pula nanti Allahu Akbar ya kan? Wal mutalthim, dan melarang dari sholat orang yang menutup muka. Sholat pakai apa? Pakai topeng, pakai masker. Nah, jadi kondisi normal pakai masker makruh. Nah, tapi kalau kondisi abnormal nggak masalah Pak ya. Jadi kalau misalnya kondisi sedang normal itu makruh hukumnya sholat pakai masker. Nanti kan masalah sholat karena corona bagaimana gitu kan. Nah, bagi yang apa namanya meyakini dia itu khawatir dengan corona, ya nggak masalah pakai masker gitu. Kenapa? Waktu sholat kalau kita menguap itu sunnah mulut itu ditahan. Kalau tak bisa ditahan dengan mulut pakai tangan nahannya gitu kan. Nah, gitu. Berarti boleh dalam kondisi tertentu gitu. Ya, fa'amal haqin, adapun yang dikatakan haqin itu, siapa haqin itu? Faminal baul, dari orang yang mau kencing, maksudnya menahan kencing. Makruh sholat menahan kencing. Mau kencing gara-gara takut masbuk ditahan gitu kan. Rupanya tak kusuk awak lagi sholat. Mau keluar air tuh dari pucuk tuh kan gitu kan. Wal haqib minal ghaid. Ya haqib itu dari buang air besar. Kalau kata orang Medan berak gitu kan. Mau berak sholat ditahan gitu kan. Sholat nahan berak gitu. Akhirnya tak selesai sholat tuh bingung kan itu kan. Kembang kempes pantat tuh Pak menahan gitu kan. Makanya makruh Pak. Wal haziq sahibul khufil dayiq. Kalau haziq tuh yang memakai khuf sempit. Jadi ada apa namanya yang kaos kaki kulit tuh, tapi sempit. Kenapa? Jadi enggak kusuk sholat Pak. Sakit rasanya gitu kan, karena kesempitan. Wa fuhima nahyul ja'i', dan difahami apa difahami nahyul ja'i', larangan sholat orang yang lapar. Nah gitu. Min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaral asya, apabila telah datang makanan ya makan malam ya. Wa uqimatis shalah, dan salat itu sudah siap-siap mau didirikan. Sementara perut ini kelaparan gitu kan. Udah mau salat, datang pelayan tadi didatangkan pula makanan. Nah, gitu kan. Fabda'u bil asya, maka mulakanlah dengan makan. Makan dulu, Pak. Kemudian wan nahyu an at-talathum. Nah, itu dia kan pas itu, Pak. Jadi al-ja'i' wal multathim gitu kan. Atau mutalathim. Nah, gitu. Wan nahyu an at-talathum, larangan menutup muka itu min hadithi, dari hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fis salah. Nabi melarang orang yang sholat, seseorang itu menutup mulutnya dalam sholat. Nah, jadi cocok al-ja'i' wal multathim yang di atas tadi, mutahim itu ganti dengan multathim ya. Wal multathim. Ya, pada ya betul. Wa qala Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, kullu salatin, setiap salat, la yahduru fiha al-qalbu, hati itu tak hadir pada salat tadi, fahiya ilal uqubati asra, maka dia kepada siksaan lebih cepat daripada kepada rahmat. Jadi orang kalau nggak khusyuk salat, kata Imam Hasan, dia tuh lebih cepat datang hukuman daripada datang rahmat. Nah, gitu.
Wa ikrahu aidan, dan dimakruhkan juga ayam fakha fil ard, meniup di bumi inda sujud, ketika sujud. Lagi sujud main-main napas kan itu kan. Ah begitu. Supaya napas tuh balik kan itu kan. Termasuk juga pakai masker kan. Sambil sholat sambil main napas pula dia kan itu. Awak tidak biasa sholat pakai masker. Jumat tadi memajak kan. Wajib pakai masker kata pengurus masjid. Nah, jadi makruh meniup. Makruh meniup. Wa ay yusawwi al-hasa biyadihi, dan dia tuh meratakan kerikil dengan tangannya, di kening apa dengan tangan tuh, dimain-mainkan. Wa ay yastanida fi qiyamihi ila haid, dan bersandar pada berdirinya dia tuh ke dinding. Malah sholat berdiri kan bersandar dia gini. Lama gitu kan sambil bersandar sholat tuh. Makruh dibenci. Wa qala ba'du salaf arba'atun fi shalah minal jafa. Wa qala ba'du salaf, bersandar ke dinding. Sebagian salaf mengatakan 4 perkara dalam sholat minal jafa, termasuk ketidakberadapan orang tuh. Jadi kalau ada orang sholat tak beradab tuh, lihat 4 hal ini. Al-iltifat